Jadi tempoh hari Pak Wali Kota sudah memanggil beberapa dinas terkait, dinas kesehatan, dinas pendidikan dan kebudayaan. Jadi dalam hal ini kesepakatan yang sudah kita ambil itu ini angin segar bagi kita masyarakat Kota Padang Panjang. Insya Allah pada tanggal 13 hari Kamis besok itu akan kita mulai pembelajaran tatap muka. Tanggal 13 hari Kamis. 13 hari Kamis kita 13 Agustus ini Pak ya? Agustus, ya ini sudah kita mulai pembelajaran perdana dari tatap muka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa Padang Panjang TV, kali ini jumpa lagi di acara Varia Padang Panjang TV. Sebagaimana telah kita ketahui dari berita-berita sebelumnya bahwa Kota Padang Panjang sudah siap untuk melakukan pembelajaran tatap muka di sekolah-sekolah. Bagaimana telah diketahui sebelumnya bahwasanya Kota Padang Panjang sudah siap untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Yang sebelumnya Bapak Wali Kota, Bapak Fadli Amran telah melakukan supervisi ke beberapa sekolah SMP di Kota Padang Panjang yang melaksanakan monitoring kesiapan sekolah tersebut untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka. Baiklah, untuk mengetahui informasi lebih lanjut apa saja kesiapan dari pemerintah Kota Padang Panjang itu sendiri dan dari sekolah-sekolah, langsung saja kita tanyakan kepada Bapak narasumber kita, yaitu Bapak Nurian Nuar, Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang, yang biasa disapa Pak Ujang. Assalamualaikum Pak Ujang. Waalaikumsalam Ibu Yuli. Iya. Waalaikumsalam Bapak Ibu warga Padang Panjang yang kami cintai semuanya. Seger ya Pak ya hari ini. Alhamdulillah Bu Yuli. Nampak tuh kelihatan. Baiklah Pak. Kan kita sudah mengetahui bahwa Kota Padang Panjang siap untuk berlakukan pembelajaran tatap muka. Sejauh ini bagaimana aja Pak sepanjang ini persiapan Kota Padang Panjang untuk memulai pembelajaran tatap muka ini Pak? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi Bapak Ibu warga Padang Panjang yang kami cintai. Pada kesempatan ini kami diberikan kesempatan oleh Bu Yuli ini ya, Dinas Kominfo Kota Padang Panjang ya, untuk memberikan informasi sejauh mana kesiapan pembelajaran tatap muka yang akan kita laksanakan dalam waktu dekat ini. Pertama dulu kami sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya, saya hadir pada kesempatan ini Nurian Nuar, apoteker MKes MMR, sebagaimana yang disampaikan Bu Yuli tadi, selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang. Yang akan kami sampaikan kepada Bapak Ibu warga Padang Panjang semuanya, ini terutama ini yang lebih tentu kepada anak-anak didik kita, pada para siswa kita yang sudah lama, yang sejak bulan Maret ini sudah tidak mengikuti pembelajaran tatap muka. Selama ini mereka melalui pembelajaran dengan daring atau orang tua sendiri. Jadi hal ini memang sudah menimbulkan keresahan bagi kita semua, Bapak Ibu, pada adik-adik siswa, adik-adik pelajar semuanya. Alhamdulillah ini kami informasikan terlebih dahulu, Padang Panjang pada saat ini kalau dalam pandemi COVID itu sudah berada di zona kuning. Yang insya Allah ini ya kalau tidak ada kendala, tidak ada ditemui kasus-kasus baru menjelang pada tanggal 21 Agustus besok, itu kita sudah berada di zona hijau. Oh, di zona hijau. 21 Agustus nanti Pak ya? 21 Agustus kita sudah berada di zona hijau jika tidak ada penambahan kasus positif baru di Padang Panjang. Jadi dalam hal ini Pak Wali Kota, ya, Pak Wali kan selalu didesak oleh warga nih, oleh Bapak, Ibu, kapan nih Pak di media-media sosial? Betul. Jadi tempoh hari Pak Wali Kota sudah memanggil beberapa dinas terkait, dinas kesehatan, dinas pendidikan dan kebudayaan, dan dinas-dinas lainnya untuk membahas masalah tentang pembelajaran tatap muka yang akan kita lakukan. Pak Wali sudah mengambil suatu kebijakan, artinya kita mengambil kebijakan itu untuk percepatan melaksanakan pembelajaran tatap muka dengan para siswa ini. Itu sudah diarahkan oleh beliau, ya bagaimana proses pembelajaran tatap muka ini berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik, sebaik-baiknya, ya, dengan harapan tentu tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari nantinya Bu Yuli.
Kemarin Pak Wali sudah mengunjungi, sudah Iya. supervisi ke beberapa sekolah SMP, SMP, Pak, ya. seperti SMP 1, SMP 5 dan lainnya. Itu beliau sudah meninjau langsung dengan tim sejauh mana persiapan baik sekolahnya, lokalnya, tempat pembelajaran semuanya. Gurunya mungkin Pak ya. Termasuk guru-gurunya itu sudah dikunjungi oleh Pak Wali Kota, ya, Pak Wali Kota. Jadi dalam hal ini kesepakatan yang sudah kita ambil ini angin segar bagi kita masyarakat Kota Padang Panjang. Insya Allah pada tanggal 13 hari Kamis besok itu akan kita mulai pembelajaran tatap muka. Tanggal 13 hari Tanggal Kamis. 13 hari Kamis kita 13 Agustus ini Pak ya. Agustus ya, ini sudah kita mulai Iya, pembelajaran iya. perdana dari tatap muka. Iya, ini Nah, dalam hal ini untuk mengantisipasi, memang sekarang masih dalam suasana COVID-19. Jadi semua aktivitas tentu pelaksanaannya harus patuh dan taat pada protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, dalam hal ini langkah awal kita yang pertama tentu sekolah menyiapkan lokal tempat belajar. Itu kan sudah diatur di dalam protokol kesehatannya. Kita lihat kemarin bersama kunjung Pak Wali itu sudah dilaksanakan oleh seluruh sekolah. Ya, seperti belajar harus dengan jaga jarak. Jadi meja-meja, bangku pembelajaran itu sudah diatur dijarak-jarakkan semuanya. Arti itu sudah di semua unsur-unsur Setting, Pak, yang ya? sudah ditetapkan tadi sudah disetting dan sudah terpenuhi semuanya. Sesuai protap. Protap yang sudah ada, protokol kesehatan. Iya. Kemudian kita lihat juga di sekolah itu bersama Pak Wali Kota kemarin juga sudah menyediakan tempat cuci tangan, Oh, iya, CTPS, cuci tangan. pakai sabun. Jadi nanti anak-anak didik kita, siswa kita setelah belajar itu memang harus sering-sering cuci tangan pakai sabun. Itu sudah disediakan. Nah, kemudian di samping yang lainnya nanti juga harus dipenuhi oleh semua yang terkait oleh kepala sekolah, oleh guru, oleh pegawai karyawan tata usaha, oleh adik-adik siswa, pelajar juga harus mematuhi yang lainnya. Nah, namun demikian salah satu yang harus dilakukan sebelum kita mulai ini seperti yang sudah digaris bawahi oleh Pak Wali Kota, oleh Pak Fadli Amran. Yang pertama adalah instruksi kepada Dinas Kesehatan untuk melaksanakan swab kepada seluruh guru, Kepada seluruh tenaga pengajar, kepada seluruh tenaga pengajar, kepada seluruh karyawan yang ada di sekolah. melaksanakan aktivitas di sekolah itu di swab. Iya. Alhamdulillah pada hari tadi Senin kita sudah memulai. Oh, berarti tadi udah mulai Pak ya? Sudah kita mulai tadi di semua guru-guru yang ada ditempatkan pada tadi di SMP 1 dan di SMP 5. Alhamdulillah itu tadi sudah kita selesaikan sebanyak 192 orang guru. Besok akan kita lanjutkan lagi ya, Iya. dari sekolah-sekolah SMP 6 dan SMP lainnya yang belum kita swab guru-gurunya. Dilanjutkan sampai dengan hari Rabu. Mudah-mudahan sampai hari Rabu itu semua guru-guru, semua tenaga yang akan berinteraksi dengan pelajar, dengan siswa itu sudah selesai kita laksanakan swabnya. Selesai. Nah, pada hari Kamis itu kita langsung melaksanakan pembelajaran dengan tatap muka. Ada beberapa hal yang harus kita sampaikan di sini agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, kasus-kasus luar biasa nanti atau kejadian-kejadian luar biasa terhadap COVID ini di Padang Panjang. Yang pertama itu kita himbau dulu ini kepada sekolah ini, pada penyelenggara sekolah, majelis guru, kepala sekolah dan semua karyawan yang ada. Yang pertama adalah di sekolah itu betul-betul tetap taat kepada aturan yang sudah kita buatkan tadi. Jaga jarak dalam proses pembelajaran itu harus kita patuhi. Jangan sampai nanti terjadi interaksi antara siswa dengan siswa, murid dengan murid, atau pelajar dengan pelajar dengan pelajar yang akan menimbulkan terjadinya transmisi perpindahan dari virus dari seseorang pada yang lainnya. Ini harus ditaati. Baik guru sesama guru, siswa sesama siswa, murid sama murid, atau guru dengan siswa itu sendiri. Ini tidak boleh kontak, mengatasi kontak langsung Bu Ili. Nah, ini tidak boleh kalau yang pertama ini jaga jarak.
Yang kedua, memang betul-betul taat sebagai yang disampaikan tadi. Cuci tangan pakai sabun itu selalu. Jadi sekolah itu memang harus memantau setiap harinya ketersediaan daripada tempat cuci tangannya tadi. Ketersediaan air yang mengalir, ketersediaan sabunnya, ya, deterjen yang akan bisa untuk membersihkan tangan daripada semua yang ada di sekolah tersebut. Kuman, ya, Pak, ya? Jadi guru juga sering cuci tangan, siswa atau pelajar juga sering cuci tangan, ya, dan yang ada di sekolah tersebut. Ini dua yang kedua. Yang ketiga yang perlu, ya, yang ini sering banyak kita temui di tengah masyarakat nih, masker. Oh iya. Masker itu harus dipakai. Di dalam lokal pun tetap menggunakan masker. Di dalam lokal tetap pakai masker. Oh. Ini masker Iya. selalu dipakai. Jadi masker ini baru saja keluar dari rumah, masker sudah dipasang. Iya. Kemudian dalam perjalanan, apakah itu ojek, apa itu mobil atau jalan kaki, ini selalu masker agar selalu dipakai sampai masuk nanti ke ruang sekolah selama proses pembelajaran sampai pulang lagi. Sampai pulang lagi. Itu nanti masker nggak lepas ya, Pak, ya? Masker dilepas ya, tidak lepas ya. Jadi itu yang harus digarisbawahi itu ya. Masker jangan sampai lepas ya dari yang kita pakai gitu, atau selalu pakai. Kedua, cuci tangan, kemudian tiga jarak. Kemudian ya kepada para adik-adik siswa ini pelajar juga begitu ya. Kalau kita tidak patuh nanti ini akan dihentikan oleh Pak Wali Kota lagi. Oh, seperti dihentikan itu. Ya, dihentikan, tidak boleh gitu. Jadi memang harus patuh dulu. Siswa baru dari rumah tadi sampai ke sekolah itu betul-betul jangan kemana-mana gitu, jangan pergi ke tempat kafe dulu. Dia langsung dari rumah langsung ke sekolah, nanti belajar, selesai proses pembelajaran sekolah langsung pulang ke rumah, tidak kemana-mana. Nah, ini pada orang tua juga begitu, harus bisa mengingatkan kepada anak-anak kita, mengingatkan, menasihati selalu, dan bukan hanya menasihati, Bu Ili, memantau. Betul-betulkah anak-anak kita ini dari rumah dia langsung ke sekolah. Atau mana tuh dia ke mall dulu, ke pasar dulu, ke kafe dulu. Nih, nongkrong dulu, Pak, ya. Jadi ibu-ibu dan bapak atau orang tua juga harus ikut mengawasi, memantau gitu ya. Ikut memantau. Di samping itu memang pemerintah juga akan mengawasi ya, melalui dinas-dinas terkait, melalui Pol PP, dari pihak kepolisian juga akan mengawasi. Semua stakeholder nanti yang terkait dengan masalah pengamanan ini tentu akan mengawasi semuanya. Jadi inilah yang kita lakukan dalam waktu dekat ini menjelang Kamis tanggal 13 tersebut. Sekarang kita sudah siap, memang dalam proses persiapan semuanya. Iya, mungkin ini memang merupakan kabar gembira nih, Pak, buat anak-anak sekolah, anak-anak siswa pelajar SD dan SMP, karena mungkin udah bosan di rumah, belajarnya nggak ketemu sama guru melalui daring, mungkin beda cara penyampaian pembelajaran, dan mungkin mereka juga beda cara menangkap pelajarannya, dan itu akan terjawab tanggal 13 Agustus nanti anak-anak akan mulai sekolah seperti itu, Pak, ya. Nah, untuk kedepannya, bagaimana monitoring dari pemerintah sendiri untuk pembelajaran tatap muka ini, Pak? Monitoring. Jadi dalam proses pembelajaran setelah kita laksanakan mulai tanggal 13 hari Kamis besok, Agustus ini, nanti semua kita yang terkait di dalam ini, terutama Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Pol PP, nanti kami tentu kita secara bersama-sama akan melakukan pengawasan terhadap adik-adik atau para siswa ini. Betul-betul taatkah dia terhadap protokol kesehatan ini? Ini kalau tidak tentu kita ingatkan terus. Kita akan jaga. Yang tidak pakai masker kita ingatkan. Kalau tinggal maskernya jemput pulang, ambil lagi. Jadi memang harus kita awasi, ya, sampai dia di sekolah nanti. Kemudian dalam interaksinya tadi di sesama sekolah, kita juga menyampaikan melalui majelis guru atau guru di sekolah itu memang jangan sampai terjadi kontak fisik antara satu dengan lain. Ini harus dijaga gitu. Iya. Harus betul-betul dijaga. Nah, ini harus kita awasi terus, dan kita akan pantau dengan tim yang sudah kita bentuk gitu. Oh, berarti memang monitoringnya tetap berlangsung, Pak, ya, tetap dijalankan. Iya. Karena jangan sampai tadi seperti kata Bapak, ketika siswa tidak mengikuti protokol kesehatan, izin untuk sekolah tatap muka ini dicabut kembali. Jangan sampai terjadi. Pak, ya. Ya, maka harus sama-sama
mematuhi Iya, semua. sama-sama matuhi. Adik-adik siswa pelajar harus patuh, majelis guru harus patuh, Orang tua pun ikut mengawasinya. memantau. Gitu ya. Oh ya Pak, untuk tanggal 13 Agustus nanti kan kita udah mulai nih persiapan pembelajaran tatap muka. Itu sekolah tingkat apa aja yang bisa mengikuti sekolah tatap muka pada tanggal 13 itu Pak? Oh ya, Bu Yuli, ini perlu juga kami informasikan nih. Jadi memang Pak Wali Kota ya bersama OPD terkait itu, memang kita sudah menetapkan Kamis tanggal 13 itu sudah mulai sekolah tatap muka. Itu baru hanya untuk SLTP atau SMP yang ada SLTP sederajat atau SMP yang ada di Kota Parangpanjang. Itu sudah boleh. Iya. Nah, itu yang sudah kita lakukan pemantauan, yang sudah kita lakukan supervisinya, yang sudah kita lakukan swab terhadap semua majelis gurunya. Sementara untuk yang lain itu gitu, yang lain gimana, SD gimana, SMA gimana, gitu ya. Benar. Jadi dalam hal ini pertama SMA dulu. SMA ini biasanya kebijakan dari pemerintah itu SMA kan sudah di bawah pengawasan pemerintah provinsi sekarang. SMP itu di bawah pemerintah kabupaten kota ya. Nah, SMA itu kebijakannya biasanya itu mengikuti kebijakan yang dilakukan oleh Bapak Wali Kota atau Bupati. Kalau SMP sudah diizinkan untuk pembelajaran tatap muka, maka SMA juga akan mengikuti gitu. Akan mengikuti. Namun demikian kita juga tentu harus mengimbau ini kepada pengelola SMA lah gitu, pada kepala sekolah, kepala dinas terkait yang membawai SMA juga harus mengikuti apa yang kita lakukan kebijakan terhadap SLTP kita. Dia juga harus menyiapkan lokal-lokal yang proses pembelajaran itu yang harus dengan jaga jarak gitu, harus menyediakan tempat cuci tangan. Kemudian juga harus pakai masker. Artinya mengikuti kebijakan aturan yang sudah kita buat untuk SMP atau SLTP sederajat ini harus dipatuhi. Nah, itu nanti keputusannya itu serahkan kepada pemerintah provinsi. Untuk sekolah SD Pak? Untuk sekolah SD ya itu kan kita di pemerintah kota ya. Jadi SD untuk tanggal 13 Kamis ini kita memulai dulu dengan SMP SLTP sederajat. Kita evaluasi dulu pelaksanaan dalam seminggu ini. Kalau pelaksanaannya sudah mengacu kepada protokol kesehatan, betul-betul bisa taat dari semua elemen itu, majelis gurunya, siswanya, pelajarnya, termasuk orang tuanya bisa patuh mengikuti disiplin yang sudah ada, dan itu tidak tertutup kemungkinan pada minggu depannya pada minggu depannya akan kita lanjutkan kepada tingkat sekolah dasar gitu. Tapi kita lihat dulu ini ya, kita lihat patuh atau tidak. Kita evaluasi dulu ya. Dalam satu minggu. Dalam satu minggu kita evaluasi. Mudah-mudahan anak-anak dan mahasiswa siswa-siswanya mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Baiklah Bapak, dari pembicaraan kita tadi, apa pesan yang penekanan yang bisa disampaikan kepada masyarakat Kota Parangpanjang dalam rangka pelaksanaan pembelajaran tatap muka kita di Kota Parangpanjang? Oke. Baik, makasih Bu Ili. Bapak Ibu warga Parangpanjang, para siswa, para pelajar, para orang tua daripada anak didik lah gitu. Berhubung kita dalam waktu dekat akan melaksanakan proses pembelajaran tatap muka, kami tekankan di sini sebagaimana yang sudah kami uraikan tadi. Satu, taati peraturan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Di antaranya pakai masker selalu, jaga jarak, sering-sering cuci tangan, dan kalau sudah pulang sekolah itu ya pulang langsung ke rumah, dan kalau dari rumah ya langsung ke sekolah, dan jangan kemana-mana supaya tidak terjadi nanti hal-hal yang tidak kita inginkan di Kota Parangpanjang. Mudah-mudahan Parangpanjang tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah pemirsa Parangpanjang TV, itu tadi informasi lengkap dari Bapak Nur Yanuar tentang persiapan Kota Parangpanjang menghadapi pembelajaran tatap muka pada tanggal 13 Agustus 2020 nanti untuk tingkat SLTP. Baiklah pemirsa Parangpanjang TV, sekian informasi yang bisa disampaikan pada kali ini. Kepada Bapak narasumber, ucapkan terima kasih Bapak.